Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan kami dalam seri pengajaran firman Tuhan. Kami sampaikan Shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Baiklah, kita akan belajar hari ini dengan tema mengucap syukur. Seperti minggu yang lalu, kita dengan tema persembahan syukur. Dan seri yang berikut dari tema kita adalah mengucap syukur. Ayat pokoknya terambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Kita akan sama-sama membacanya pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Itu adalah teks versi Lembaga Alkitab Indonesia, dan ini punya hubungan juga dengan surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, dan surat ini juga disampaikan oleh penulis yang sama, itu Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita melihat teks daripada 1 Tesalonika pasal 5:18, saya lebih cenderung mengambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat 20 karena lebih komplit ya. Seperti juga tertulis dalam versi Amplified Bible, itu bunyi demikian: At all times and for everything give thanks in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father. Senantiasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam versi terjemahan yang lama itu bunyi demikian, dan senantiasa. Ada kata senantiasa, perhatikan. Mengucap syukur atas segala perkara kepada Allah. Jadi ada dua kata sini yang perlu kita perhatikan, senantiasa dan atas segala perkara, yaitu Bapa dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan lanjut dari pendahuluan kita bagian A besar. Itu kita bisa melihat kita telah dari kata aslinya, penulisan daripada Alkitab Perjanjian Baru. Itu dalam bahasa Yunani, kata bersyukur adalah eukaristeo. Ada 3 arti. Yang pertama, to be grateful atau mengucap syukur, be thankful atau terima kasih. Itu dalam keterangannya tuh showing or expressing thanks, especially to another person. Artinya itu adalah bagaimana kita memberikan ekspresi kita dengan rasa ucapan syukur kepada satu pribadi yang spesial, tentunya kepada Tuhan. Kemudian bagian yang berikut adalah mindful of benefit of God. Itu dengan arti menyadari akan kebaikan dan berkat dari Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga dari kata Yunani, dari eukaristeo, itu artinya pleasing God atau artinya menyenangkan Tuhan. Kita masuk pada bagian B dari pendahuluan, itu adalah menurut teks Alkitab dari surat Efesus pasal 5 ayat ke-20 ialah ada 2 pengertian di sini.
kita mulai melihat ada kata senantiasa, itu artinya selalu. Kalau dalam terjemahan Amplified Bible itu diterjemahkan at all times, setiap waktu. Artinya ini menyatakan waktu, setiap waktu artinya entah saat pagi, siang, malam, ya, baik bangun maupun kita tidur, itu senantiasa kita harus mengucap syukur, baik di sekolah, bekerja, istirahat, makan, minum, dan sebagainya. Bahkan ya kalau kita makan mengucap syukur, tentunya kalau kita melepaskan juga harus mengucap syukur. Saudara bayangkan kalau sampai 3 hari nggak bisa lepaskan, ya cuma makan doang, nggak bisa BAB juga jadi masalah, saudara. Jadi berarti semua yang kita kerjakan, apapun juga, dalam setiap waktu itu kita diajar oleh firman ini, ya harus mengucap syukur. Kemudian dari kata yang kedua dari ayat Efesus pasal yang kelima ayat 20 ini adalah selain senantiasa atau menyatakan waktu, ini atas segala sesuatu, segala perkara, for everything. Dalam semua situasi, semua kondisi tentunya dan keadaan, baik secara ya saat kenyang, lapar, sehat, sakit, untung, malang, berlimpah kekurangan, lahir, mati dan sebagainya. Firman ini mengajar kita harus tetap mengucap syukur, karena kita tahu semua yang terjadi itu tidaklah kebetulan, pasti seizin Tuhan yang kita kenal disebut dengan providensinya Tuhan. Kemudian bagian yang C, kita lihat inilah pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah menginjil kurang lebih 150 juta orang. Dia sudah meninggal di tanggal 21 Februari tahun 2018 yang lalu dalam usia 99 tahun. Dan hamba Tuhan ini cukup dikenal, cukup mendunia, namanya adalah Billy Graham. Ya, dan pernyataan dari hamba Tuhan ini, almarhum mendiang Billy Graham berkata seperti ini: kesanggupan untuk bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan adalah tanda kedewasaan rohani. Saya ulangi lagi, pernyataan daripada almarhum mendiang Billy Graham. Demikian bunyinya: kesanggupan untuk bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan adalah tanda kedewasaan rohani. Jadi orang yang suka merengek-rengek, orang yang bersungut-sungut, orang yang suka mengomel, menggerutu, itu adalah orang yang masih rohani anak-anak, saudara. Tapi orang yang dewasa, dia tahan uji, dia bisa tahan dalam segala tekanan, situasi apapun juga, karena dia adalah orang yang sudah dewasa di dalam rohaninya. Haleluya, saudara. Biarlah ini pelajaran ini juga jadi introspeksi buat kita semua, dan kita masuk di dalam 1 Romawi, yaitu makna dan tujuan mengucap syukur. Ucaplah syukur. Nah, ada kata perintah, kan adalah, saudara lihat, semua akhiran lah itu menyatakan bahwa kata itu adalah kata perintah yang memiliki makna dan tujuan. Di sini ya ada yang kita akan bahas, yaitu ada 3 poin di sini, yaitu poin A yang terdiri dari 2 hal yang perlu kita akan lihat. Poin A ini menyatakan bahwa tujuan dan makna daripada ucapan syukur adalah cara kita membuka pintu gerbangnya Tuhan untuk masuk ke dalam bait Tuhan, dan tentunya ada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Ya, yang terkenal tentunya terambil dari kitab Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan melihat di sini bahwa Lembaga Alkitab memberikan perikop pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya, saudara. Ya, kita tahu bahwa beberapa kidung pujian rohani itu mengajarkan kepada kita untuk bersyukur.
ya, yang sering kita nyanyikan. Lagu ini sudah cukup lama dan saya angkat di sini. Misalnya ada 2 lagu, itu judulnya Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, demikian ya, pujian seperti itu saya percaya. Ya, kemudian juga lagu yang kedua itu masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Saya percaya ini sudah tidak asing lagi di telinga setiap kita. Dan ini menyatakan bahwa memasuki gerbang Tuhan itu harus dengan hati yang bersyukur, atau masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Sebab itu pada kitab Mazmur, pada kitab yang ke-100 itu, pada ayat yang ke-4 itu bunyinya jelas. Dikatakan apa? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ya, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, ya. Jadi bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Berarti kita datang ke hadirat Tuhan itu harus dengan ya pujian syukur, dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Sebab itu kita akan lihat ayat pembanding lagi, karena di zaman kitab Nabi Maliahi itu Tuhan menegur kepada bangsa Israel secara keras lewat Nabi Maliahi. Ada 2 hal yang mereka buat. Yang pertama karena bercerai dan kawin campur. Kemudian yang kedua itu kita bisa baca di dalam kitab Maliahi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan dengan rintihan, oleh karena Ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Perhatikan, kita bandingkan dengan ayat tadi. Kenapa kita menghampiri Tuhan, kita masuk hadiratnya, itu harus dengan ucapan syukur, hati yang penuh sukacita, hati yang berbahagia. Sebab itu sudah perhatikan, kita tidak bisa datang membawa kesedihan kita tidak bisa datang ya membawa ya pergumulan kita. Tapi mari dalam bentuk apapun kita alami, dalam situasi apapun juga yang sudah kita kata ya, kita sudah baca ayat pokok kita bahwa kita harus bersyukur. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala keadaan atau dalam segala perkara. Ya, terjemahan yang lama sudah perhatikan. Karena ya hal yang demikian pasti akan menyenangkan Tuhan. Bukan kita membawa rintihan, air mata kita, tangisan, dan ini pasti persembahan syukur kita akan ditolak oleh Tuhan, karena Tuhan tidak berkenan menerimanya dari tangan kita. Kemudian juga kita bisa melihat ya ayat pembanding selanjutnya adalah Amsal pasal yang ke-25, itu ayat yang ke-20. Penulis Amsal katakan, orang yang menyanyikan nyanyian-nyanyian untuk hati yang sedih atau nyanyian-nyanyian yang memilukan, nyanyian tidak membangun, tidak memberi support, tidak memberikan membangkitkan spirit ya orang yang sedang berduka cita, adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin. Saudara bayangkan, musim dingin biasa orang pakai baju tebal, ya pakai selimut yang lebih tebal, baju khusus karena untuk bisa mengantisipasi ya dinginnya suasana atau dinginnya cuaca. Tapi seperti itu saudara bisa melihat, kalau orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih atau nyanyian-nyanyian bertemakan sedih atau punya ya irama yang sedih, itu seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Ya, sudah perhatikan itu. Berarti sangat menyedihkan, menyata hati, bukan membantu dia untuk keluar dari kesedihannya. Nah, sebab itu tentunya kita datang ke hadirat Tuhan tidak boleh dengan hati yang keluh kesah, tidak boleh dengan hati yang berduka cita, tidak boleh dengan rintisan tangisan, tapi harus dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh sukacita dan bersorak-sorai, seperti ada pujian katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ya, tanggalkan segala kesedihan yang ada padamu. Dan itu pujian itu telah menasihati kita, mengarahkan kita, mengajar kita bagaimana caranya kita masuk untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Dan disinilah bagaimana ucapan syukur itu adalah makna dan tujuannya. Yang bagian A itu adalah cara bagaimana kita membuka pintu gerbangnya Tuhan untuk masuk ke dalam baitnya, ketemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Haleluya saudara. Harapan saya sudah bisa mengerti, karena ini hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menerima perkenanan Tuhan. Selanjutnya bagian B, itu cara kita memuliakan Tuhan adalah ibadah yang sejati. Ya,
Jadi saudara bisa melihat kalau kita mempersembahkan syukur itu sebagai korban, yang tema yang lalu kita telah pelajari, kita telah menguraikannya dengan tema adalah persembahan syukur, dan itu adalah bagaimana cara kita memuliakan Tuhan. Berarti tujuan dan makna daripada mengucap syukur itu sangat substansi, sangat strategis untuk bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan dan juga bisa ketemu dengan Tuhan. Dan kalau kita ketemu dengan Tuhan, pasti apapun yang jadi persoalan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang jadi kebutuhan kita, pasti akan diselesaikan oleh Tuhan, karena kita bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, sebab itu yang lalu kita sudah tahu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23, kita akan baca mengulangi kembali tema kita, pembahasan kita pada minggu yang lalu di tanggal 1 Mei. Demikian bunyinya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Tuhan akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya, saudara. Kemudian kita lanjut lagi, ya. Bagian 1 Romawi C. Ya, tujuan dan makna daripada mengucap syukur atau ucapan syukur adalah cara bagaimana kita menjaga suasana hati dan pikiran kita supaya kita dapat bersuka cita senantiasa dan tetap berdoa. Sebab kalau hati kita galau, hati kita dalam keadaan yang tidak tenang, pikiran kita kacau, atau kita memiliki pikiran yang tidak tenang, juga pasti kita tidak bisa akan bersuka cita. Bahkan lebih parah lagi, kita tidak bisa akan berdoa. Sebab itu saudara lihat ada pesan-pesan firman Tuhan yang ditulis Paulus kepada orang Filipi, juga kepada orang-orang jemaat di Tesalonika, dan juga dalam surat 1 Petrus. Kita bisa membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, karena mereka juga mengalami tekanan luar biasa. Sudah Yesus naik ke sorga, saudara, di dalam 300 tahun sesudah Yesus naik ke sorga, itu semua pengikut Yesus mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh secara tragis dan sadis sekali, saudara. Sebab itu Paulus menguatkan mereka supaya mereka jangan sampai sehingga kehilangan sukacita, mereka tidak bisa dapat bersyukur senantiasa. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi berarti mereka punya persoalan, sehingga pasti yang mengancam dari persoalan mereka, pergumulan mereka, tantangan mereka atau ancaman itu membuat mereka kehilangan sukacita. Karena pasti mereka takut, mereka tertekan. Tapi Paulus katakan lawan itu semua, bahwa mereka harus bersukacita senantiasa dalam Tuhan, dalam situasi yang baik maupun tidak baik. Dan katakanlah dari good season maupun bad season, itu mereka harus bersukacita. Haleluya. Ya, tidak tergantung suasana, tidak tergantung keadaan, harus tetap bersukacita. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang keenam, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini masalah persoalan kekhawatiran, bukan persoalan makan dan minum, tapi kekhawatiran adalah ancaman nyawa mereka karena tekanan-tekanan dari penguasa saat itu, baik oleh kekaisaran Romawi maupun juga oleh Raja Herodes. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, kita bisa melihat juga lanjut itu surat 1 Petrus saja, kita baca pasal yang keempat ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti sudah akan banyak masalah, persoalan. Karena itu kuasailah dirimu, jangan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini pesan Petrus kepada jemaat saat itu, bahwa sesuatu goncangan terjadi, keadaan yang tidak mengenakan, musim yang begitu jahat terjadi, maka dia harus menguasai diri, tenang, kuasai pikiran, kuasai perasaan, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Karena pesan juga Paulus kepada jemaat di 1 Tesalonika, ada pesan yang luar biasa di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ini ayat ini sudah terkenal sekali, yang sudah tidak asing telinga kita. Demikian bunyinya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara bisa dapat bersyukur dalam segala hal kalau memang hati kita penuh sukacita. Sebab itu pertahankan sukacita, seperti Paulus pesan kepada orang Filipi. Walaupun tekanan, ancaman, tapi mereka tetap harus mau tidak mau untuk bisa dapat mengantisipasi, membuat hati mereka tidak galau, membuat mereka tidak stres,
membuat mereka tidak takut dan khawatir, itu harus bersukacita. Karena harus melihat bahwa segala sesuatu bisa datang, bisa terjadi untuk kita kalau seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak satupun yang bisa menjamah kita. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Dan kalau Tuhan membuka, tidak bisa ada yang menutup. Sebab itu prinsip ini harus ada pada kita. Semua yang terjadi bagi kita, baik buruknya, suka tidak suka, ya itu semua karena providensinya Tuhan, atau katakanlah semua karena seizin Tuhan. Makanya Paulus katakan kepada orang Tesalonika bahwa mereka itu harus senantiasa bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi mereka saat itu. Haleluya. Kita lanjut lagi pada bagian berikut ya, pada ayat selanjutnya, untuk menjaga suasana hati dan pikiran supaya dapat bersukacita senantiasa tetap berdoa, sehingga dari situlah mereka bisa dapat mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala situasi senantiasa, saudara. Karena harus menjaga pikiran dan perasaan supaya mereka bisa menguasainya dan mereka bisa dapat bersyukur. Dan kita lihat di sini, ya, dalam menjaga suasana hati dan pikiran mereka supaya mereka tetap bisa bersukacita dan bisa berdoa sehingga akhirnya mereka bisa mengucap syukur. Itu kita tahu bahwa kenapa sukacita merupakan sarana untuk bisa dapat kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Nehemia pasal yang ke-8 bagian 11 yang C, itu dikatakan bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekuatanmu dan perlindunganmu. Ya, kalau untuk terjemahan lembaga Alkitab itu saya baca bagian 11C saja. Ya, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Ya, kalau lembaga Alkitab itu dia menulis bahwa sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Tapi menurut Amplified Bible itu sukacita dari Tuhan itulah kekuatanmu dan perlindunganmu, atau menjadi kubu pertahananmu. Ya, yang tertulis dalam Amplified Bible itu dari kitab Nabi Nehemia pasal yang ke-8 ayat 10. Ya, demikian bunyinya, saya ambil cuma teks akhirnya. For the joy of the Lord is your strength and stronghold. Ya, jadi berarti sukacita yang daripada Tuhan itulah kekuatanmu dan juga adalah perlindunganmu, atau merupakan kubu pertahananmu. Ya, haleluya saudara. Ya, penting sekali. Kenapa sukacita kita harus pertahankan? Karena sukacita itu merupakan bahan bakar untuk kita bisa tetap bersyukur dalam segala situasi, dan juga kita bisa berdoa. Sehingga tentunya doa itu membuat kita juga bisa dapat ya kekuatan daripada Tuhan sendiri untuk bisa mengatasi situasi, persoalan atau masalah yang terjadi, tekanan yang terjadi, ancaman yang terjadi. Bahkan bukan saja kita bisa menghadapinya, tapi kita bisa menghadapinya dengan rasa hati yang mengucap syukur. Ya, perhatikan saudara, seperti itu. Kemudian kita bisa baca lagi ayat selanjutnya, itu dari Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, jika engkau tawar hati atau engkau patah hati, engkau tidak berdaya, atau engkau ya hilang sukacita, kalau engkau juga akhirnya tidak tenang, maka engkau tidak bisa berdoa, tidak bisa mengucap syukur, maka hilang kekuatan. Ya, engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ini punya hubungan dengan tadi yang tertulis dalam kitab Nabi Nehemia pasal yang ke-8 ayat 11 bagian C, atau dalam versi ya terjemahan Amplified Bible itu Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 bagian C. Saudara perhatikan ya, ada hubungannya di situ bahwa kalau kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, tekanan atau ancaman, apapun juga kekhawatiran itu datang kepada kita, maka kita kehilangan kekuatan untuk bisa menghadapi itu semua. Sebab itu Amsal jelas telah menasihati kita supaya kita pertahankan sukacita kita pertahankan supaya kita bisa berdoa. Kalau kita akhirnya kita bisa mengucap syukur, karena kita tahu pasti ada jalan keluar. Karena semua yang terjadi buat saya, selama saya tidak melakukan hal yang salah, ya, yang berdosa dalam mata Tuhan, pasti Tuhan ya izinkan semua itu sebagai ujian. Ya, ujian itu
untuk kita bisa ya keluar sebagai pemenang. Berarti ujian itu selalu konotasinya positif, karena setiap diuji pasti tentunya harapan Tuhan bahwa kita akan lulus ujian atau kita keluar sebagai pemenang untuk bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa dari semua yang terjadi buat kita. Haleluya saudara. Kemudian juga kita bisa baca di dalam kitab Nabi Habakuk, ini luar biasa. Ya, bagaimana nyanyian Habakuk di saat-saat Israel mengalami kesulitan saat itu, dan Habakuk memuji Tuhan di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Ini terkenal sekali karena dari ayat ini telah dibuat pujian, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi perhatikan, sudah lihat, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kemudian ayat yang 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi ini Habakuk juga bermazmur, dia memuji Tuhan dalam keadaan situasi Israel yang begitu sangat sekarat, begitu sangat memprihatinkan saudara. Mereka mengalami kekeringan dalam segala, ya, katakanlah jaminan makanan mereka, kemudian peternakan mereka juga dihalau oleh musuh, kemudian meninggalkan mereka. Pertanian mereka juga mengalami gagal panen saudara. Situasi yang seperti itu, tapi Habakuk mengajar kepada umat saat itu, mereka harus tetap bersorak-sorai, tetap memuji Tuhan, tetap mengucap syukur, karena dia tahu kuncinya mengucap syukur dan selalu tetap bersuka cita. Itu merupakan kekuatan bagi mereka, ya, merupakan perlindungan bagi mereka untuk bisa menghadapi ancaman, bisa menghadapi situasi yang tidak mengenakan saat itu, dalam situasi juga yang buruk, ya. Sebab itu saudara lihat firman ini tidak salah. Bagaimana dengan keadaan saudara saat ini? Kalau saudara juga mengalami hal yang seperti Israel mengalami di zaman Nabi Habakuk, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, dan firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah bisa menyelesaikan, berikan jalan keluar buat kita, berikan juga sukacita buat kita, berikan juga ketenangan buat kita. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah, ya, Tuhan sendiri yang bisa memerdekakan kita keluar dari persoalan kita, keluar dari pergumulan kita, dan bisa menyelesaikan masalah kita. Percaya, bilang amin saudara. Kemudian kita juga bisa baca dalam kitab Nabi Sefanya pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Saudara perhatikan, ini menyangkut dengan, saya bahas khusus sukacita. Kenapa sukacita itu ya penting? Karena sukacita itu tadi saya sudah katakan bahwa menimbulkan bahan bakar untuk bisa kita dapat, ya, melakukan, katakan menjalankan kendaraan kita itu tetap bersukacita, dan kemudian juga tetap berdoa, dan juga kita bisa tetap mengucap syukur di dalam segala hal senantiasa. Haleluya saudara. Kita baca kitab Nabi Sefanya pasal yang ketiga ayat 17 sampai 20. Demikian bunyinya, Tuhan Allahmu adalah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, perhatikan ya. Berarti dalam peperangan ini, yang pasti buat mereka tidak sendiri, Israel tidak berperang sendiri, tapi mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tahu bersama dengan Tuhan mereka akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, karena Tuhan juga tidak akan membiarkan mereka, ya, ditekan oleh musuh, dikalahkan oleh musuh, atau dihancurkan oleh musuh. Tapi Tuhan yang akan menginjak musuh mereka, dan mereka sudah tahu terjadi pada masa-masa sebelumnya juga. Maka Tuhan yang sama juga akan juga melakukan hal yang sama kepada mereka, umat Israel di zaman Nabi Sefanya, dan juga di zaman kita saat ini. Karena Tuhan yang sama, Tuhan juga Yesus tidak berubah, ya, zaman dahulu, kemarin, hari ini, besok sampai selama-lamanya, bahwa Yesus juga bisa memberi kemenangan kepada kita, asal saja kita belajar mengandalkan Dia. Kita tidak bisa melihat persoalan pergumulan kita, tapi mari kita lihat Yesus yang jauh lebih besar dari semua persoalan, pergumulan, masalah, ancaman yang sedang kita hadapi. Percaya, bilang amin. Maka disitulah Tuhan akan turun tangan, dan kemenangan itu menjadi bagian kita. Ia bergirangkan engkau dengan sukacita. Dan sudah lihat
Bukan kita datang dengan ketakutan, kita datang dengan sungut-sungut, kita datang dengan menggerutu, kita datang dengan berkata-kata kutuk, kita datang dengan menyalahkan siapapun juga, bahkan bisa saja menyalahkan Tuhan. Tapi mari dengan firman ini mengajar kita dalam situasi yang tidak mengenakan, dalam situasi yang buruk sekalipun, dalam keadaan yang tidak punya harapan sama sekali. Tapi kalau kita mengerti cara strategi bagaimana itu sukacita sebagai bahan bakar untuk bagaimana bisa menarik kuasa Tuhan. Sukacita itu bagaimana bahan bakar untuk membuat kita tenang bisa berdoa, dan sukacita itu merupakan bahan bakar untuk kita bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Percaya bilang amin. Karena dikatakan di sini kalau kita datang bergirang dengan sukacita, maka Tuhan juga akan membaharui kita dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara lihat ini ayat ini unik sekali. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-18. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Perhatikan, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. 19. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Perhatikan saudara, semua musuhmu, semua orang mengancam kita, semua orang menekan kita, semua orang memfitnah kita, semua orang yang berkata buruk kepada kita, semua orang berbuat jahat kepada kita, Tuhan akan bertindak lawan mereka. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Israel terlalu dihina, Israel terlalu rendahkan, tapi Tuhan berjanji pada saat kepada Nabi Sefanya ini, kalau kamu datang kepadaku dengan bergirang, maka aku juga bergirang karena engkau. Kalau engkau datang dengan sukacita, maka juga aku akan menjadi sukacita, dan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melawan segala penindas kita. Tuhan akan melawan semua ancaman musuh kita. Walaupun kita sudah dalam keadaan sekarat, kita tidak berdaya, tapi Tuhan katakan, aku akan kumpulkan semua yang terpencar, dan yang dulu engkau mendapat malu, dulu engkau mendapat hinaan, tapi ketika Tuhan pulihkan engkau karena sukacitamu itu, maka Tuhan jadikan malu penghinaan itu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi, atau tempat di mana engkau berada, baik di sekolahmu, di tempat engkau bekerja, dan juga di tempat engkau tinggal. Haleluya, percaya bilang amin. Luar biasa ayat ini sebab itu mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah berfirman. Asal kita percaya dan kita mengerti untuk melakukannya, kita akan bisa mendapat kuasa atau berkat dari firman itu sendiri. Baik, kita akan lanjut lagi. Kita akan melihat ada hal yang kedua dari bagaimana cara kita menjaga suasana hati dan pikiran kita supaya dapat bersukacita senantiasa dan tetap berdoa. Kita lihat satu figur yang cukup terkenal, penulis dari salah satu dari 7 penulis Mazmur, dan dia paling terbanyak menulis dari kitab Mazmur, yang kita tahu adalah Daud, yang pada saat itu yang waktu firman ini ditulis, dia dalam posisi sebagai raja, saudara, yang lagi memerintah tapi dalam usia yang sudah lanjut Jadi kita lihat di sini Daud dalam tekanan yang berat ketika dikudeta oleh Absalom, anaknya sendiri. Saudara lihat, Absalom kemudian membangun opini konspirasi dan akhirnya mengkudeta Daud. Daud tidak ingin pertumpahan darah terjadi, sebab itu Daud harus mengungsi dari Yerusalem, dan dia menjadi buronan lagi, orang pelarian lagi, seperti ketika dia masih muda, dikala juga Saul dengan pasukannya di bawah pimpinan Panglima Besar Abner bin Ner juga mengejar Daud Dia jadi buronan kurang lebih di atas 10 tahun lebih Daud jadi buronan. Tapi sudah itu Tuhan lalukan juga semua penindasnya, semua orang-orang yang mengancam dia, orang-orang yang membuat Daud tidak berdaya, membuat Daud menjadi buronan. Demikian juga di hari tuanya. Kalau dia masih muda mungkin saudara, persoalannya masih bisa tidak terlalu memberatkan Daud. Tapi ketika Daud usia yang lanjut, dia sudah harus menikmati hari tuanya dalam ketenangan. Tapi anaknya Absalom itu membangun konspirasi, membangun opini, dan akhirnya bisa mengkudeta Daud. Dan Daud tidak menginginkan pertumpahan darah. Daud menghindar, bukan Daud takut berperang dengan Absalom. Daud itu seorang yang sangat mahir dalam soal pertempuran, karena dia itu diajar oleh Tuhan sendiri ketika dia mengembala kambing domba Isai 2-3 ekor itu di padang belantara. Dia hadapi beruang untuk mengancam kawanan dombanya.
Daud diajar oleh Tuhan berperang dan Daud selalu menang, saudara. Begitu juga bagaimana Daud reputasi yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan Goliat, raksasanya orang Filistin saat itu. Dan kemudian bangsa Filistin dikalahkan oleh bangsa Israel. Itu semua karena perbuatan Daud, karena Tuhan menyertai dia. Tapi dalam keadaan situasi yang di hari tuanya ini, ketika anaknya, keluarganya, dia tidak mau terjadi perang keluarga. Sebab itu dia menghindar. Tapi apa yang Daud buat dalam masa pelariannya, ya waktu dia menghindar dari ancaman ya Absalom dengan orang-orangnya, Daud tidak bersungut kepada Tuhan. Daud tidak katakan, Tuhan, belum cukupkah aku mengalami masalah, tekanan, aku lari meninggalkan ya kotaku, tempatku tinggal, tempat kelahiranku, ya sudah sekian lama, dan sekarang saatnya aku sudah lanjut usia, harusnya sudah cukup ujian bagiku. Karena yang lalu aku masih muda, tapi saat ini aku sudah lanjut usia, aku bahkan sudah capek, ya sudah sangat tidak mampu lagi untuk bisa mendapat mengalami tekanan yang luar biasa ini. Tapi Daud tidak berkata demikian. Daud tidak bersungut-sungut, Daud tidak menggerutu. Tapi apa yang Daud lakukan, saudara lihat, ia menambah puji-pujian syukur kepada Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Tekanan boleh tambah, masalah boleh tambah, pergumulannya tambah, ancaman tambah, ya. Tapi Daud tidak mengomel, Daud tidak berngurutum, Daud tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Daud tidak menyalahkan dirinya sendiri atau Daud menyalahkan pihak manapun juga. Tapi apa yang Daud lakukan untuk bisa dapat membuat dia bisa mampu bertahan, supaya hatinya penuh dengan syukur, supaya dia bisa dapat berdoa, dia bisa tenang, dan dia bisa ya membuat satu hal yang menyenangkan Tuhan atau mengucap syukur, itu dia menambah puji-pujian syukur kepada Tuhan. Dan kita bisa baca itu dalam kitab Mazmur yang ke-71 ayat 5 sampai 8, dan kita tahu ayat ini telah diangkat menjadi satu pujian lagu. 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Dari kitab Mazmur yang ke-71 ini ayat 5 sampai 8, itu telah dibuat satu pujian, dan kita lihat pujian itu demikian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ini pujian dari Mazmur Daud ketika dia mengalami tekanan di hari tuanya, dikudeta oleh anaknya Absalom, dan dia mengungsi dalam pelarian. Maka Mazmur ini tercipta, dia keluarkan dari isi hatinya, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia selalu membuat percaya bahwa Tuhan itu adalah perlindungannya, bahwa Tuhan itu juga adalah pengharapan dia. Dan kita bisa baca di dalam ayat selanjutnya pada ayat yang ke-14 sampai 17. Apa yang Daud lakukan dalam keadaan yang galau, tertekan seperti itu? Ya, dari Mazmur yang ke-71. Demikian bunyinya, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah, perhatikan, puji-pujian kepadamu. Jadi Daud tetap berharap, pengharapannya tidak pernah mengecewakan karena dia gantungkan kepada Tuhan. Dia tahu adalah sumber perlindungan dan sumber pengharapannya. Dan apa yang dia lakukan? Dia menambah puji-pujian kepada Tuhan. Jadi puji-pujian semua itu mengandung ya ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan puji-pujian menjerit atau puji-pujian ya yang hanya katakanlah seperti orang yang menderita atau orang yang sepertinya mengalami ya keadaan yang tidak mengenakan, sehingga yang dikeluarkan adalah pujian itu dengan rintihan,
dan tangisan. Tidak saudara, tapi pujian ini adalah pujian pengagungan, pujian yang menyatakan syukur kepada Tuhan. Sebab itu di sini ditulis bahwa Daud senantiasa mau berharap kepada Tuhan dan menambah puji-pujian kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Dia tidak mengomel bersungut-sungut, tapi mulut yang dia pakai terus memuji Tuhan. Ya, ucapan bibirnya itu selalu memuji Tuhan. Ya, bahkan Daud berkata dalam Mazmur yang lain juga bahwa biarlah Tuhan yang menjadi penjaga bibir mulutnya, supaya dia tidak berkata-kata yang sembarangan, karena dia percaya bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Daud sangat menjaga bibir mulutnya, dia sangat menjaga ucapannya, karena dia tahu ucapan itu bisa menghidupkan, ucapan itu juga bisa mematikan. Sebab itu dia katakan, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ayat selanjutnya, aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Jadi ucapan syukur luar biasa, ucapan syukur yang di dalamnya mengandung pengagungan, kemuliaan kepada Tuhan, ya, rasa syukur kepada Tuhan, dan meninggikan semua nama Tuhan. Haleluya saudara. Ayat yang ke-17, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Lanjut pada ayat 22 sampai 24 kita akan baca, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu. Ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Lanjut ayatnya, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. 24, lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Saudara perhatikan nih Daud ini. Mari kita contoh pribadi ini, walaupun ada juga kesalahan yang lain saudara, tapi Daud ini betul-betul pribadi yang ayat mencatat, baik diulangi dalam Kisah Para Rasul, ya, di Kisah Para Rasul pada Perjanjian Baru, bahwa Daud inilah satu pribadi yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena apa saudara? Ini yang dia lakukan. Ini yang senantiasa dia menjaga suasana hati dan pikirannya, supaya ucapan bibirnya selalu keluar, ya, sukacita, selalu keluar kata pengagungan, pujian kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan disitulah dia bisa dapat berdoa, dan dia juga bisa dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita bisa bandingkan juga, ada Mazmur Daud yang sangat terkenal, dan pujian ini merupakan kesukaan saya. Itu di 2 Mazmur, Mazmur yang ke-57 ayat 1, kemudian 10 sampai 12. Kemudian juga diulangi lagi di Mazmur 108 ayat 4 sampai 6. Kita akan baca. Untuk pemimpin beduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ya, kemudian ayat 10, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya saudara. Dan dia diugubah ya Mazmur ini, baik dari 57 maupun Mazmur 108, dengan judul Ku Bersyukur Padamu. Ku bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan
biasa saudara. Inilah Mazmur Daud yang digubah menjadi pujian saudara, yang ditulis dalam Mazmur 57 dan Mazmur 108 ya, yang sudah kita bersama-sama mendengar pujian. Itulah Daud saudara, sehingga dia mempertahankan suasana hati dan pikirannya supaya dia bisa bersuka cita senantiasa, bisa tetap berdoa dan bisa mengucap syukur. Haleluya. Kita masuk pada bagian Romawi 2, yaitu tadi kalau makna dan tujuan mengucap syukur. Sekarang kita masuk pada Romawi 2 adalah alasan mengucap syukur. Ada 2 poin di sini, adalah poin A dan poin B. Ya, kalau poin A, alasan mengucap syukur. Apa alasannya? Sehingga kita memang harus sepantasnya, seyogianya harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Itu karena ini saya ambil saudara, nanti bisa lihat di dalam kitab Mazmur 107 itu luar biasa saudara. Di situ bagaimana mengajar kita untuk bersyukur kepada Tuhan, itu dengan perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Itu perikopnya dari Mazmur 107 saudara. Ya, dikatakan di sini, jadi alasan kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pertama, 4 poin saja yang saya angkat di sini. Yang pertama, karena sudah ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 107 ayat 1-3 kita akan baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Itulah saudara dan saya, dari setiap bangsa, kaum, suku, bahasa. Tuhan kumpul mereka semua lewat penebusan Yesus Kristus. Maka kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang berlayak di hadapan Bapa kita, dan kita bisa menerima hak warisan kita karena kita telah ditebus. Sebab itu saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya berkat terbesar yang Tuhan berikan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah penebusan. Ya, penebusan di dalam Yesus Kristus. Karena penebusan itulah pasti akan membawa kita diselamatkan saudara. Karena penebusan sudah dibayar semua hutang darah kita. Karena dosa baik dari Adam maupun juga dari orang tua kita maupun kita dalam kebodohan kita, dosa, pelanggaran, kejahatan kita telah ditebus. Yesus yang ganti mati, darahnya tercurah di Bukit Golgota. Itu satu pemberian yang sangat mahal buat kita. Itu sudah kalau kita mengerti, walaupun yang lain Tuhan tidak tambahkan buat kita, tapi kita tetap tidak akan kecewa dengan Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena pemberian itu adalah pemberian yang sangat mahal, yang ditukar dengan isi dunia pun tidak akan sebanding dengan pemberian penebusan itu. Karena apa saudara? Kita bisa selamat, kita menjadi orang benar, bisa menjadi orang yang berlayak di hadapan Bapa kita di sorga. Itu cuma karena penebusan dalam Kristus. Artinya Yesus mati dan kita hidup. Artinya Yesus yang harus dikorbankan untuk kita bisa memperoleh berkat itu saudara. Sebab itu nilai kita saudara adalah sama dengan nilai Yesus. Betapa besar. Kalau berkat yang lain itu sudah tidak sebanding dengan berkat penebusan yang nilainya sama dengan Yesus. Sebab itu saudara, kita punya alasan yang cukup, baik dalam keadaan kita diberkati maupun tidak diberkati, dalam keadaan sehat maupun sakit, ya, dalam keadaan kekurangan maupun ya berkelimpahan, dalam keadaan baik maupun juga keadaan tidak baik, kita memang wajib mengucap syukur karena kita sudah ditebus dengan satu pribadi, yaitu Yesus, yang nilainya besar sekali, dan karya itu adalah karya terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang anak manusia, ya, yaitu Allah, ya, firman yang berinkarnasi jadi manusia dalam bentuk Yesus itu dan dikorbankan untuk menebus kita. Itulah ya alasan kenapa kita harus dan layak mengucap syukur senantiasa dalam serang keadaan situasi apapun juga. Amin saudara. Amin saudara. Sebab itu saudara bisa tahu bahwa kita ditebus di dalam, ya, dengan bukan dengan emas atau perak, dengan barang yang fana, tapi dengan Yesus. Darah dicurahkan, darah bicara nyawa. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, itulah alat penebusan kita, itulah nilai penebusan kita. Karena darah bicara kematian, maka Yesus mati dan saudara hidup. Makanya nilai itu harus kita hargai, sehingga dalam persoalan penebusan ini kita memang layak, kita punya alasan yang kuat untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala situasi apapun juga yang sedang kita alami. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Ini ayat ini luar biasa. Demikian Paulus berkata kepada orang-orang Roma saat itu yang mengalami tekanan luar biasa, ya, di zaman pemerintahan Kaisar Nero, saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, perhatikan, kalau kehidupan kita saja yang nanti harusnya binasa mati, tapi dia tebus dengan anaknya, itu Yesus Kristus yang sudah dikorbankan. Bagaimana kalau cuma dengan makan pakai kita, untuk jaminan-jaminan yang lain yang dapat menjamin kehidupan jasmani kita, itu adalah bagian yang kecil bagi Yesus. Sebab itu sudah lihat, kalau Yesus sudah melakukan yang sangat luar biasa ini, yang sangat substansi, yang sangat dahsyat ini, yang sangat mulia ini, pasti yang lain-lain itu dia akan juga melakukan. Dia akan memenuhi segala kebutuhan, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya, ada penjamin kita, gembala kita yang sejati, dan pemelihara kita yang agung. Katakan amin kalau saudara percaya. Haleluya, saudara. Sebab itu jangan pernah kecewa, bersyukur senantiasa. Dan kedua, sikap kita yang tertebus. Itu 1 Korintus pasal 6 ayat 20, ya. Demikian bunyinya, sebab kamu telah dibeli, ditebus, ya, dan harganya telah lunas, dibayar, tidak kredit, saudara. Tidak cicilan. Ya, kita tidak ditebus tidak pakai cicilan atau angsuran, saudara. Karena itu sudah selayaknya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada ayat yang lain katakan, mulialah Allah dengan hartamu, mulialah Allah dengan apa yang ada padamu. Karena itu hal yang layak dan pantas kita lakukan. Karena masa depan kita juga telah ditebus, telah diberi anak yang tunggal. Haleluya. Untuk keselamatan kita dan hidup kekal kita. Kita masuk pada bagian yang kedua, alasan kenapa kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Seperti dalam kitab Mazmur tadi 107 ayat 8 dan 9 kita akan baca. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara, jadi kita wajib bersyukur, kita pantas bersyukur dan terima kasih karena perbuatan yang ajaib kepada kita. Sejak kita dibentuk dalam kandungan ibu saja kita, itu sudah perbuatan ajaib, ya. Bahkan lahir dalam keadaan yang ajaib juga, saudara. Kita bisa baca dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 bagaimana Daud mengatakan, ya, Allah yang Maha Tahu itu, ya, dia katakan seperti ini dalam Mazmur ini, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari artinya, saudara. Ya, Tuhan bentuk buah pinggang kita, Tuhan merajut kita dalam kandungan ibu kita. Dan perbuatan itu Daud katakan, ya, itu dahsyat dan ajaib. Sebab itu Daud bersyukur kepada Tuhan, karena dia tahu jiwanya benar-benar menyadarinya bahwa dia lahir bukan kebetulan, bahwa dia lahir bukan karena rekayasa seorang manusia, tapi memang dia lahir itu ada rencana Tuhan. Dan semua kita pun di dalamnya ada rencana Tuhan. Karena ayat 16 itu tertulis demikian, saudara, bahwa siapapun juga itu bukan karena, ya, kebetulan kita lahir, atau katakanlah mungkin kita anak haram atau kita anak di luar nikah. Tidak ada, saudara. Tetap Tuhan yang membentukkan itu. Sebab itu kita perhatikan di sini Daud mencatat bahwa mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab Tuhan semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Berarti semua kita dicatat oleh Tuhan masih dalam bentuk bakal anak, belum dikeluarkan dari kandungan ibu kita, masih dalam bentuk proses, ya, untuk bisa mencapai bayi yang seutuhnya untuk dilahirkan. Maka sebelum itu Tuhan telah tulis
semua kita, pribadi kita, identitas kita dalam kitab Tuhan. Dan kita tahu kalau Tuhan menulis itu semua, berarti rancangan Tuhan atau rencana Tuhan atas kita bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang memberi kita masa depan yang penuh harapan. Percaya, bilang amin. Dan Daud berkata, aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari saudara, sesudah itu kita yang sudah kemudian menjadi orang yang sudah dewasa, kita harus menjadi mitra daripada Tuhan. Dan Tuhan juga buat hal-hal yang juga ajaib buat kita. Itu dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9, bagaimana perbuatan ajaib dari sejak kita lahir, dari sejak kita dibentuk dalam kandungan ibu kita. Itu sudah perbuatan ajaib, karena sesuatu yang melibatkan Tuhan pasti perbuatan itu ajaib. Kemudian kita juga dicatat sebelum kita lahir, kemudian sesudah kita dibesarkan, Tuhan juga ingin kita masuk di dalam satu rencana yang ajaib. Yaitu apa saudara? Dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berbunyi demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perhatikan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Artinya supaya kita bisa menjadi terang bagi bangsa di dunia, kita menjadi garam dan terang dunia untuk bisa menyatakan Kristus kepada banyak orang, supaya semua orang bisa mengenal pribadi Yesus ini dan bisa diselamatkan. Karena keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu bawa pribadi ini kemana-mana, karena sudah dulu memanggil saya juga dari kegelapan keluar kepada terang yang ajaib. Dan itu satu perbuatan yang besar, yang luar biasa yang Tuhan lakukan buat saya. Dan saya mau juga harus dialami oleh setiap orang, setiap bangsa, setiap kaum dan bahasa juga mengalami hal perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada Tuhan itu sendiri. Itu bagian yang alasan yang kedua kenapa kita harus bersyukur dan berterima kasih, karena Tuhan telah menebus kita. Yang kedua, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada kita semua, setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini sejauh mana suara ini terdengar, kita juga pernah sudah mengalami perbuatan-perbuatan daripada Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, kita diselamatkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Diselamatkan roh kita, kemudian juga jiwa kita dan juga tubuh kita, saudara. Ini luar biasa sekali, karena Tuhan kerja itu paketnya utuh. Dia tidak hanya menyelamatkan atau menyembuhkan tubuh kita saja, tapi Dia menyelamatkan dan menyembuhkan adalah roh kita. Roh yang sudah mati dihidupkan kembali, kemudian jiwa kita disegarkan kembali, dan tubuh kita dilepaskan dari semua sakit penyakit. Dan kita bisa baca itu dalam kitab Mazmur, kitab yang ke-107, itu ayat yang ke-11, 14, 17 sampai 21 kita akan membacanya. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, kita tahu Adam juga, moyang kita juga, mereka jatuh dalam dosa karena pemberontakan dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. 14, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka, saudara. Itulah perbuatan Tuhan, diselamatkan dan memulihkan mereka. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 kita akan baca. Dikatakan di sini, ada orang-orang menjadi sakit oleh karena sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. 18, mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ke-20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dan ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab itu saudara, inilah alasan yang membuat kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal ke-53 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan Yesus ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kita, baik roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Percaya, bilang amin. Ya, bagian yang keempat dari poin A itu alasan mengucap syukur dan terima kasih karena diluputkan kita dari bahaya dan celaka. Itu dalam Mazmur 107 ayat 22 sampai dengan yang ke-30. Kita akan baca bersama. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Perhatikan, korban syukur lagi ya, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitnya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke dalam pelabuhan kesukaan mereka. Saudara lihat di sini, selama hidup saudara, dan sekarang sampai saat ini usiamu, entah berapa tahun, entah berapa puluh tahun saudara, pasti banyak hal yang saudara alami. Bagaimana ya diluputkan Tuhan ya kita dari bahaya dan celaka, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada ya. Kalau saya 4 kali Tuhan luputkan ya. Di tahun 77 saya mengalami keracunan makanan dan diinfus 13 botol. Harusnya saya mengalami gangguan ginjal, tapi saat ini saya baik-baik. Saya mengalami sinusitis yang tidak bisa sembuhkan lagi, harus operasi. Tapi tahun 2010 Tuhan menyembuhkan saya dan mujizat terjadi sampai hari ini. Kemudian sudah lihat basuhan saya juga kena COVID ya. Karena COVID yang cukup memprihatinkan, cukup berbahaya, karena trombosit saya dari 140.000 sisa 12.000. Tapi puji Tuhan, tandanya Tuhan menyertai karena tidak terjadi pendarahan dan dipulihkan dalam tempo 5 hari, dan hari ini saya bisa sehat, dan Tuhan masih percaya untuk bisa dapat ya melayani Tuhan, bisa dapat menyampaikan kabar baik kepada semua orang, baik setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa yang hari ini saya ada sebagaimana saya ada. Makanya saya harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena sering diluputkan dari bahaya dan celaka. Demikian juga kepada saudara. Katakan amin. Haleluya. Bagian B dari 2 Romawi B, alasan mengucap syukur dan berterima kasih ya kepada Tuhan karena apa? Di dalam perjanjian lama, kasih setia Tuhan, atau dalam bahasa Ibrani disebut hesed Tuhan, itu kekal, tertulis ya di dalam ya perjanjian lama itu sebanyak 245 kali. Itu dalam Yesaya 54 ayat 8 dan 10, Yeremia 31 ayat 3, dan Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Kita tahu kita ini hidup karena hesetnya Tuhan, kasih setianya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, kasih setianya Tuhan yang terus melekat menyertai kita, kasih setia Tuhan terus yang memberkati kita, kasih setia Tuhan terus yang menjaga kita. Semua ini karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berlalu dari hidup kita, dan itu layak kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau kita mengerti, saudara. Dan saya tentu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa dapat kembali mempelajari ya tema kita yang pernah saya sampaikan itu pada pelajaran kita di tanggal 1 Agustus tahun 2021 dengan judul kasih setia Tuhan, yang diambil dari Mazmur 100 ayat yang kelima. Sudah perhatikan di situ, itu dijelaskan secara panjang lebar. Saya tidak ulangi lagi di sini, tapi di dalam pelajaran kita hari ini mengucap syukur, itu alasannya kenapa kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena bahwa kasih setianya Tuhan itu tidak pernah berlalu dari hidup kita, dan kasih setia Tuhan itu adalah kekal, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan hesednya itu kekal, yang tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat yang ketiga. Kita akan baca
Dan kita baca Ratapan pasal 3, 22-23. Demikian bunyinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perhatikan, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan bicara ini kepada Israel. Dan juga kita juga mengalami bagian ya, berkat yang sama, juga pemulihan yang sama, karena kasih setia Tuhan juga. Karena kita itu analogi dengan Israel, dan kita tahu disitulah Tuhan bisa menyatakan kenapa Tuhan masih tetap terus memperhatikan Israel, umat Israel. Dan juga hari ini juga ketika kita percaya Yesus, maka kita juga menjadi keturunan Abraham yang juga berhak menerima hak-hak warisan untuk bersama-sama untuk menikmati kasih Tuhan. Dan kita tahu kita bisa menerimanya, kita bisa menikmatinya. Itu semua cuma karena kasih setia Tuhan yang kekal. Dan Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22, 23, demikian bunyinya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Makanya sudah tiap pagi kalau saya bangun tidur, selalu saya angkat tangan saya sebelum kaki saya menginjak di ruangan kamar saya selalu katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Dan saya terima hari ini kasih setia yang baru daripada yang kemarin, karena saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi dan tidak pernah berkesudahan. Haleluya saudara. Kemudian dalam perjanjian baru itu digunakan kata kasih karunia. Itu sebanyak 122 ayat ada ditulis kata karunia. Dan di dalam ayat-ayat ini itu menyatakan bahwa kesetiaan Tuhan itu kekal ya. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan mewakili satu ayat kasih setia Tuhan atau kasih karunia pada orang-orang perjanjian baru, saya angkat saja 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Dan saudara bisa akan baca ayat yang lain. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Percaya, bilang amin. Haleluya saudara. Akhirnya saudara-saudara, berbahagia secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya, tetapi bersyukurlah senantiasa ya dalam segala perkara, sebanyak-banyaknya. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menerimanya, memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya. Tuhan memberkati. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan
Kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, sebab itu Kau melanjutkan kasih itu kepada kami semua, kepada semua orang dari setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa. Siapapun juga, kasih Tuhan tetap untuk mereka semua. Kalau kami sudah menikmatinya, kami juga berdoa supaya orang lain yang belum menikmati kasih setia Tuhan juga di dalam anak Yesus Kristus bisa menikmati kasih setia yang sama, sehingga wajarlah kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara, baik buruk kita dari situasi yang tidak mengenakan maupun situasi yang berkelimpahan yang tidak Tuhan bermasalah. Tapi hari ini ajar kami tetap senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus adalah Tuhan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hamba terbatas dalam menguraikan, menjelaskannya. Kami percaya Roh Kudus yang ada pada setiap pendengar, sejauh mana suara ini terdengar, akan menguraikannya, akan meremahi firman itu, sehingga kami bisa mengerti lebih jauh lagi. Kami bisa memahaminya dan kami bisa mempercayainya, dan itu menebarkan gaya hidup kami semua. Dan kami percaya hidup yang senantiasa mengucap syukur itu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang terus ada dalam kasih setianya Tuhan. Terpujilah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan saat ini semua rancangan jahat, kuasa kegelapan di alam roh yang akan mendatangkan kecelakaan bagi kita semua, baik lewat kecelakaan lalu lintas, lewat bencana alam, lewat juga Tuhan badai tofan, atau juga lewat Tuhan tangan orang fasik, atau lewat virus, bakteri, kuman dan bentuk apa saja, ya, bentuk terbaring rumah sakit, pisau operasi, atau hal yang jahat yang akan menimpa kami tolak, kami katakan tidak akan terjadi. Kami akan sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaan kami, karena kami terlalu percaya Tuhan Engkau sumber damai sejahtera akan menguduskan kami seluruhnya, baik roh kami, baik jiwa kami, baik tubuh kami akan terpelihara sempurna, tidak bercacat sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati semua pihak yang sudah mensukseskan acara ini, dan kami percaya kami sekarang akan berpisah dalam program ini, tapi kami percaya kami tidak akan berpisah dengan tangan yang hampa. Dengan iman kami akan mengangkat tangan kami, dan siap kami menerima berkat yang datang dari Bapa kami yang mengasihi kami. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah kasih yang besar dari Bapamu yang sangat mengasihi engkau, kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita, menyelamatkan kita, dan penyertaan Roh Kudusnya menyertai kita, tidak membiarkan kita yatim piatu, memampukan kita untuk terus bertahan melakukan kebenaran, mengalami semua goncangan, semua Tuhan tekanan yang terjadi dalam hidup ini dimanapun kami berada. Dan kami percaya Roh Kudus itu yang terus akan membuat kami mengerti seluruh kebenaran sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali dalam seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang.